Kisah seorang anak pendiam yang selalu dibully di sekolah, tidak pernah diundang ke acara teman, selalu sendirian. Tapi justru dari kesepian itu ia tekun membaca dan belajar. 10 tahun kemudian, ia sukses jadi orang besar. Namanya muncul di majalah internasional. Drama kehidupan tentang rasa sakit masa kecil yang berubah menjadi kekuatan. Amara duduk di bangku kayu kelas 2 SD sambil menunduk pada buku tulisnya. Pensilnya sudah lama berhenti menulis, tapi tangannya tetap sibuk menggambar garis-garis tak beraturan di tepi halaman. Di sekelilingnya suara tawa anak-anak lain menggema, bercampur dengan bisik-bisik antusias. "Besok di rumahku ya. Jangan lupa bawa kado," kata seorang anak perempuan yang bernama Rani. Rambutnya diikat dua pita merah besar menempel di kepalanya. "Wah, pasti seru. Aku bawa kue coklat," sahut Dina sambil melompat kegirangan. Amara melirik sekilas. Di tangan Rani terlihat tumpukan kecil kertas warna-warni, undangan pesta ulang tahun. Kertas itu dibagikan satu persatu kepada anak-anak di kelas. Rani menuliskan nama setiap temannya dengan hati-hati. Anak-anak lain mengganti giliran. Wajah mereka berseri-seri seakan sedang menerima tiket emas menuju dunia yang penuh cahaya. Amara menunggu, jantungnya berdebar pelan. Ia membayangkan mungkin kali ini ada satu kertas kecil untuknya, kertas yang bisa membuatnya berdiri di tengah kerumunan, ikut bernyanyi, ikut meniup lilin bersama. Satu demi satu undangan dibagikan. "Ini untukmu, Tio. Dan ini untukmu, Yani. Jangan lupa datang ya." Semua anak mendapatkannya, kecuali Amara. Rani berjalan melewatinya tanpa menoleh sedikit pun, lalu kembali ke mejanya. Suara riuh obrolan pesta semakin kencang, tapi bagi Amara dunia tiba-tiba terasa sunyi. Tangannya meremas ujung pensil hingga hampir patah. Ia menunduk lebih dalam, pura-pura menulis sesuatu. Dalam hati kecilnya, ia mencoba menenangkan diri. Mungkin Rani lupa, mungkin besok ia akan memberikannya. Tapi Amara tahu, itu bukan kali pertama. Sudah 3 pesta ulang tahun teman yang ia lewatkan. Dan setiap kali ia hanya bisa mendengar cerita di hari Senin tentang kue tarts besar, permainan seru, balon warna-warni, dan foto bersama. Namanya tidak pernah ada di dalam daftar. Saat bel pulang berbunyi, Amara berjalan pelan melewati halaman sekolah. Anak-anak lain sibuk bercakap soal kado apa yang akan mereka bawa. Ia menarik nafas panjang, menahan perih yang mengganjal di dada. Di rumah, ibunya sedang menjemur pakaian. "Amara kok murung? Ada apa di sekolah?" Amara terdiam sejenak, lalu memeluk kaki ibunya. "Bu, kenapa aku nggak pernah diajak ke ulang tahun teman-teman?" Ibunya terdiam. Senyum tipis berusaha menutupi sesak di hati. Ia mengusap kepala Amara lembut. "Nak, mungkin mereka lupa. Atau mungkin mereka hanya belum mengenalmu lebih dekat. Tidak apa-apa, yang penting kamu tetap jadi anak baik." Amara mengangguk meski hatinya tidak sepenuhnya terhibur. Malam itu ia berbaring di tempat tidur, memeluk bantal erat-erat, dan di luar jendela suara musik pesta dari rumah tetangga samar-samar terdengar. Tawa anak-anak, tepuk tangan, lagu ulang tahun, semua menusuk hatinya seperti jarum kecil yang tak kasat mata. Dan sekali lagi ia menutup telinga dengan bantal, berharap suara itu menghilang. Malam itu, langit di atas kampung kecil Amara dipenuhi bintang. Lampu jalan menyala redup. Beberapa rumah sudah memadamkan penerangan.
Tapi di satu rumah besar di ujung gang, suasananya begitu meriah. Balon warna-warni dipasang di pagar, lampu hias berkelap-kelip, dan musik riang terdengar nyaring menembus dinding. Dari jendela kamar sempitnya, Amara bisa mendengar dengan jelas, "Happy birthday to you." Suara anak-anak bernyanyi serempak, disambut tawa dan tepuk tangan. Amara terbaring di kasur tipisnya. Ia memeluk bantal erat-erat. Wajahnya setengah terbenam di kain sarung bantal yang mulai pudar warnanya. Kedua telinganya ia tekan seolah-olah bantal itu bisa menjadi tembok yang membungkam suara kebahagiaan dari luar. Tapi semakin ia menutup telinga, semakin keras suara pesta itu terasa di hatinya. Bayangan pesta muncul di benaknya. Kue tars dengan lilin warna-warni, anak-anak tertawa sambil berebut potongan kue. Permainan kursi musik, hadiah kecil dalam kantong plastik yang dibawa pulang. Semua itu seperti dunia lain yang tidak pernah terbuka untuknya. Air matanya mengalir perlahan membasahi sarung bantal. "Kenapa mereka nggak pernah ajak aku?" bisiknya hampir tanpa suara. Aku ingin marah, ingin berteriak, ingin mengetuk pintu rumah besar itu dan berkata, "Hei, aku juga ada di sini. Aku juga ingin ikut tertawa bersama kalian." Tapi Amara terlalu kecil, terlalu pemalu, dan terlalu takut ditolak lagi. Di ruang tamu, ibunya menonton televisi kecil dengan suara pelan. Sesekali ia melirik ke kamar, mendengar gerak-gerik Amara. Hatinya tahu anaknya sedang menahan sesuatu. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia tidak punya pesta untuk dirayakan dan tidak punya kue tars atau balon warna-warni. Yang ia punya hanyalah pelukan hangat dan sepiring nasi hangat berserta tempe goreng sederhana. "Amara, tidur ya nak," suara ibunya sayup dari luar kamar. Amara tidak menjawab. Ia hanya menenggelamkan wajah lebih dalam ke bantal. Musik pesta kembali terdengar. Kali ini lebih keras, dengan lagu anak-anak yang ceria. Suara itu menusuk telinganya seperti pisau kecil, mengingatkan pada jurang yang memisahkan dirinya dengan dunia teman-temannya. Ia merasa kecil, asing, dan tidak terlihat. Seolah-olah meskipun ia ada, dunia lebih memilih mengabaikannya. Di tengah rasa sakit itu, ia berjanji dalam hati, suatu hari nanti ia akan punya dunia sendiri. Dunia yang tidak akan membuatnya merasa ditinggal lagi. Dunia di mana tidak ada satupun anak kecil yang harus menutup telinga dengan bantal agar tidak mendengar pesta dari orang lain. Pagi hari setelah pesta semalam, sinar matahari masuk melalui celah jendela kamar Amara. Ia bangun dengan mata bengkak, wajah pucat, dan hati yang masih berat. Di meja kecil dekat kasur, ibunya sudah menyiapkan sarapan sederhana, sepiring nasi dengan tempe goreng dan sambal. Amara duduk diam. Sendok di tangannya hanya bergerak pelan. Sekarang mulutnya terlalu penuh oleh sesuatu yang tak terlihat. Ibunya memperhatikannya dengan sangat lembut. "Kok diam saja sih nak? Gak enak badan?" tanyanya sambil menyapu lantai. Amara ragu. Ada sesuatu yang sejak semalam ingin ia tanyakan, tapi selalu tertahan di ujung bibir. Namun akhirnya dengan suara kecil dan bergetar, ia memberanikan diri. "Bu, kenapa aku gak pernah diajak ke pesta ulang tahun teman-teman?" Tangannya berhenti menyapu. Ibunya menoleh, wajahnya tetap tenang, tapi matanya berkaca-kaca. Ia meletakkan sapu, lalu duduk di samping Amara. "Sayang," ia mengusap kepala putrinya dengan sangat lembut. "Mungkin mereka lupa, atau mungkin mereka punya teman yang lebih dekat." Amara menunduk.
Kalau lupa, kenapa tiap tahun mereka bisa ingat yang lain? Kenapa cuma aku yang dilupain? Suaranya pecah, nyaris seperti tangisan. Ibunya menarik nafas panjang, mencoba menahan perih di dadanya. Ia tahu persis, bukan karena lupa. Dunia kadang memang kejam pada anak yang berbeda. Anak pendiam, sederhana, tanpa banyak teman. Tapi bagaimana mungkin ia mengatakannya dengan terus terang pada putrinya yang masih kecil? Mereka nggak tahu betapa berharganya kamu, nak, jawabnya akhirnya. Suaranya lembut namun penuh kesedihan yang disembunyikan. Tapi ibu tahu, kamu istimewa. Kamu anak yang kuat, sabar, dan cerdas. Amara menatap ibunya. Kata-kata itu hangat tapi tidak cukup. Hatinya tetap menjerit. Kalau aku benar-benar istimewa, kenapa mereka tidak pernah melihatku? Ia tidak menjawab lagi, hanya menyandarkan kepalanya di bahu ibunya, mencari ketenangan dari pelukan itu. Ibunya mengusap-usap punggungnya, seakan ingin menyembuhkan luka yang tidak kelihatan. Namun di dalam hatinya, Amara tahu, pelukan itu hanya menenangkan sejenak. Pertanyaan yang sama akan terus menghantui dirinya setiap kali suara pesta kembali terdengar dari rumah tetangga. Dan diam-diam di lubuk hatinya yang kecil tumbuh rasa ingin membuktikan bahwa suatu hari nanti ia juga layak dirayakan. Hari itu Amara duduk sendirian di bangku taman sekolah. Anak-anak lain berlarian, tertawa dan mengobrol sambil menunggu jam pelajaran dimulai. Ia hanya menatap kosong, memeluk tasnya erat-erat. Di wajahnya masih tersisa sisa kesedihan, bayangan pertanyaan yang tak kunjung terjawab. Kenapa bukan aku? Pikirnya lagi. Namun langkahnya tiba-tiba terhenti di depan sebuah pintu kayu tua di ujung koridor sekolah. Sebuah papan kecil bertuliskan perpustakaan menggantung miring di atas pintu. Amara menoleh kanan kiri. Tak ada anak yang masuk. Tempat itu sangatlah sepi. Perlahan ia membuka pintu. Bunyi engselnya berderit. Disambut aroma khas, perpaduan debu, kertas, dan kayu. Rak-rak tinggi penuh buku berjajar. Sebagian sudah kusam dan sebagian lain masih rapi. Di pojok ruangan, seorang pustakawan tua tersenyum ramah. "Cari apa, nak?" tanyanya lembut. Amara menggeleng cepat, lalu menunduk. Ia tidak tahu harus jawab apa. Yang ia tahu hanya di sini sunyi. Tidak ada suara tawa mengejek, tidak ada bisikan-bisikan yang membuat dadanya sesak. Tangannya perlahan menyentuh sebuah buku di rak. Sampulnya bergambar kastil kuno dengan langit ungu. Ia menariknya keluar, meniup debu yang menempel, lalu duduk di kursi kayu. Saat halaman pertama terbuka, dunia di sekitarnya menghilang. Ia tenggelam dalam cerita tentang putri pemberani, kesatria yang setia, dan negeri yang jauh yang penuh dengan keajaiban. Untuk pertama kalinya Amara merasa diterima. Buku itu tidak menanyakan kenapa ia pendiam, tidak peduli apakah ia diundang ke pesta atau tidak. Buku itu hanya membuka pintunya seakan berkata, "Selamat datang, Amara, di sini kamu tidak sendirian." Hari-hari berikutnya, perpustakaan kecil itu menjadi tempat pelariannya. Saat anak-anak lain berlarian di lapangan, ia duduk di sudut rak, tenggelam dalam kisah-kisah yang menemaninya. Kadang tentang penjelajah laut, kadang tentang penemu besar, kadang tentang tokoh yang juga kesepian seperti dirinya. Di rumah, ibunya mulai heran melihat tumpukan buku pinjaman. "Kamu suka sekali baca ya, nak?" tanya ibu suatu sore. Amara mengangguk pelan, lalu tersenyum samar. "Di buku, aku gak pernah sendirian." Ibunya terdiam, dadanya sangat hangat sekaligus nyeri.
karena ia tahu anaknya sedang mencari sesuatu yang dunia nyata belum bisa berikan. Dan dari sanalah perlahan-lahan benih kekuatan dalam diri Amara mulai tumbuh, meski ia sendiri belum menyadarinya. Hari itu Amara bangun pagi dengan hati berdebar. Ada sesuatu yang istimewa, setidaknya menurut kalender kecil yang digantung di kamar. Tanggalnya sudah dilingkari spidol merah oleh ibunya beberapa hari lalu. Hari ulang tahunnya, namun tidak ada balon, tidak ada kue besar dan lilin warna-warni. Tidak ada pesan berdering masuk di ponselnya. Karena Amara bahkan belum punya, dan tentu saja tidak ada undangan pesta dari teman-teman yang ingin datang. Seperti biasa, ia berangkat ke sekolah. Di kelas tidak ada yang menyapanya, tidak ada yang berkata, "Selamat ulang tahun, Amara." Semuanya berjalan sangat normal, seakan hari itu tidak ada artinya. Ia hanya duduk mencatat, mendengar tawa teman-temannya membicarakan pesta ulang tahun orang lain yang meriah, sambil menahan sesuatu yang berat di dadanya. Ketika pulang, ia menemukan meja makan kecil di rumahnya sudah ditata rapi. Ada nasi goreng buatan ibu, sederhana tapi wangi, lengkap dengan telur mata sapi berbentuk hati. Di tengah meja ada kue bolu coklat yang kecil yang masih hangat, dengan satu lilin kuning mungil di atasnya. "Selamat ulang tahun, Nak," kata ibunya sambil tersenyum, walau matanya tampak berkaca-kaca. Amara menatap meja itu lama. Rasanya campur aduk antara bahagia dan sedih. Bahagia karena ibunya berusaha keras membuat hari itu terasa istimewa. Sedih karena ia tahu di luar sana pesta ulang tahun teman-temannya selalu ramai, penuh hadiah, penuh tawa. Ibunya menepuk bahunya. "Tiup lilinnya, sayang, biar semua doa baik datang padamu." Amara menutup mata. Dalam hatinya ia berbisik, "Semoga suatu hari nanti aku tidak sendirian lagi." Lilin itu padam dengan sekali hembusan. Ruangan hening sejenak dan hanya tersisa cahaya lampu kuning redup dan aroma bolu coklat. Malam itu Aroma memotong kue bersama ibunya, hanya berdua. Mereka makan perlahan sambil berbincang ringan. Ibu bercerita tentang masa kecilnya, tentang betapa dulu ia juga sering merayakan ulang tahun dengan sederhana. Namun saat ibu tertawa, Amara menunduk. Ia tidak ingin ibunya melihat matanya yang berkaca-kaca. Di hatinya ia tahu ulang tahun ini bukan sekedar hari lahir. Ini adalah pengingat bahwa dunia luar belum menerimanya. Tapi ada satu orang yang selalu ada untuknya, yaitu ibunya. Dan tanpa Amara sadari, kehangatan sederhana itulah yang kelak menjadi fondasi kekuatannya ketika menghadapi dunia yang lebih keras di masa depan. Hari pertama Amara duduk di bangku SMP seharusnya menjadi lembaran baru. Ia mengenakan seragam putih biru yang masih terlihat kebesaran di tubuh mungilnya. Ibunya sempat merapikan kerah bajunya sebelum berangkat dan berpesan dengan penuh harap, "Amara, semoga kamu dapat banyak teman ya. Jangan takut bicara. Ingat, kamu anak baik." Amara hanya mengangguk pelan. Ia membawa tas lusuh peninggalan kakaknya, sedikit berbeda dengan tas baru warna-warni yang dibawa sebagian besar teman barunya. Awalnya ia mencoba duduk di bangku tengah, berharap ia bisa berbaur. Tapi kenyataannya sifatnya yang pendiam justru membuatnya cepat diberi label. Itu anak baru kok diem aja sih?" bisik seorang anak laki-laki sambil terkekeh. "Kayaknya cupu deh. Lihat tuh, tasnya aja jadul banget. Pasti dia kutu buku sih." Kata-kata itu meluncur ringan, tapi bagi Amara, rasanya seperti anak panah menancap ke dalam dada. Sejak hari itu, ia resmi punya julukan si cupu. Setiap kali ia lewat di lorong sekolah, ada saja yang bersiul sambil berkata, "Shh,
cupu lewat, atau menirukan cara berjalannya dengan tawa yang dibuat-buat. Saat guru memanggil namanya, beberapa anak akan menyahut pelan. "Oh, si cupu itu ya." Awalnya Amara mencoba menutup telinga. Ia menunduk, berjalan cepat, berpura-pura tidak mendengar. Tapi lama-lama kata itu menempel di pikirannya. Ia mulai percaya kalau dirinya memang cupu, tidak menarik, tidak penting, tidak layak berteman. Yang paling menyakitkan, tidak ada satupun yang membelanya. Bahkan teman sebangkunya pun sering ikut tertawa kecil. Mungkin takut dianggap aneh kalau membela Amara. Sepulang sekolah, ia sering berlari pulang tanpa menoleh, lalu mengurung diri di kamar. Di sana ia menatap bayangannya di cermin. Rambutnya lurus, biasa saja, kulitnya agak gelap karena sering naik angkot dan jalan kaki. Giginya belum rata. "Apa aku memang cupu?" bisiknya lirih pada dirinya sendiri. Namun, meski hatinya retak, ada satu hal yang tidak pernah ia lupakan. Buku-buku di perpustakaan. Di sanalah ia menemukan tempat aman. Tidak ada yang memanggilnya cupu dan tidak ada yang menertawakan cara berjalannya. Hanya ada halaman-halaman yang membawanya ke dunia lain. Dunia di mana ia bisa menjadi siapapun, pahlawan, penemu, atau tokoh hebat yang disegani. Ironisnya, ejekan si cupu itu tanpa ia sadari sedang membentuk lapisan demi lapisan luka yang kelak menjadi kekuatan. Luka yang hari ini terasa kejam, di masa depan akan menjadi bahan bakar untuk membuktikan bahwa dirinya lebih dari sekedar julukan murahan. Pagi itu, Amara masuk kelas lebih awal dari biasanya. Ia sengaja berangkat lebih cepat karena malam ia berjanji pada dirinya sendiri, "Besok aku harus lebih berani. Aku harus belajar tersenyum, siapa tahu ada teman yang mau duduk bareng." Dengan langkah kaki hati-hati, ia menuju bangkunya yang berada di deretan belakang dekat jendela. Cahaya matahari pagi menembus kaca, membuat ruang kelas terlihat hangat. Tapi senyum kecil yang sempat ia simpan hilang seketika begitu ia melihat mejanya. Di permukaan kayu yang sudah agak kusam itu terpampang jelas coretan spidol hitam. "Cupu abadi. Jangan deket-deket, anak aneh." Huruf-huruf itu ditulis besar, tebal, seolah ingin memastikan semua orang bisa membacanya. Amara tertegun, matanya panas, tapi ia menggigit bibir, menahan air mata agar tidak jatuh. Ia melirik sekeliling. Tidak ada satupun yang berusaha menghapus coretan itu. Sebagian teman justru mengintip dari pintu sambil cekikikan. Lihat deh, meja si cupu sekarang punya nama resmi," bisik seseorang anak lelaki sambil tertawa. "Bagus tuh, biar semua orang tahu," sahut yang lain. Amara menarik nafas panjang, lalu duduk perlahan di kursinya. Ia meletakkan buku-buku di atas meja, menutup sebagian coretan itu dengan meja. Tangannya bergetar. Ia ingin marah tapi tidak punya kekuatan. Ia ingin lapor guru tapi takut dianggap pengadu. Di kepalanya ada suara yang terus berulang. "Kenapa selalu aku? Apa salahku? Kenapa aku harus duduk di sini, menanggung semua ini sendirian?" Pelajaran dimulai. Guru matematika masuk kelas dan mulai menulis di papan tulis. Tapi Amara tidak bisa fokus sedikit pun. Pandangannya kosong, telinganya hanya mendengar bisikan dan tawa kecil di belakang. Sesekali ia mengusap permukaan meja dengan menghapus pensil, berharap coretan itu hilang. Tapi spidol permanen tidak bisa dihapus. Semakin ia gosok, semakin jelas kata-kata itu terlihat.
Ketika bel berbunyi tanda istirahat, sebagian besar anak berlarian keluar kelas. Amara tetap duduk, merapatkan tubuhnya pada meja. Ia membuka buku catatan, pura-pura sibuk menulis. Sebenarnya ia hanya berusaha menutupi rasa malu dan sakit yang terus menggerogoti. Tak lama kemudian, seorang anak perempuan yang cukup populer di kelasnya lewat. Ia menepuk meja Amara sambil tertawa kecil. Cocok banget kok tulisannya. Kamu emang cupu. Jangan dihapus ya, itu kan identitasmu. Setelah itu ia pergi meninggalkan Amara yang membeku. Hari itu Amara pulang dengan langkah gontai. Sesampainya di rumah, ia langsung masuk kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Ia tidak menangis keras, hanya membiarkan air matanya jatuh tanpa suara, membasahi buku catatan yang ia peluk. Malam itu, ia menulis di halaman belakang buku diari kecilnya. Hari ini mejaku dicoret. Mereka menulisku cupu abadi. Aku benci ke sekolah. Tapi aku tahu, aku harus tetap datang. Aku tidak mau mereka benar. Suatu hari nanti aku akan tunjukkan bahwa aku bukan cupu. Aku tidak tahu kapan, tapi aku percaya suatu hari nanti. Tulisan itu menjadi janji yang pelan-pelan ia tanam dalam dirinya. Sebuah benih tekad yang kelak tumbuh menjadi kekuatan besar. Keesokan harinya, coretan di meja Amara masih ada, meski ia sudah mencoba menutupinya dengan buku pelajaran. Tetap saja tulisan itu terlihat jelas. Anak-anak yang melewati bangkunya sesekali melirik dan terkekeh. Amara berusaha menunduk, menulis catatan seolah-olah ia tidak mendengar apapun. Tapi sebenarnya setiap tawa kecil itu menusuk telinganya. Saat pelajaran berlangsung, Bu Ratna, guru bahasa Indonesia, berhenti sebentar ketika memperhatikan meja Amara. Alisnya menyerengit. Ia mendekat, berdiri di samping meja itu. Amara, panggilnya pelan. Amara kaget, jantungnya berdegup cepat. Iya, Bu. Meja kamu kenapa, Nak? Siapa yang menulis ini? Tanya Bu Ratna dengan suara lembut. Matanya penuh rasa iba. Seluruh kelas langsung diam. Beberapa anak menahan tawa. Sebagian lagi berpura-pura sibuk menunduk. Semua tahu siapa yang melakukannya, tapi tak ada yang berani bicara. Amara menggenggam pensilnya erat-erat. Ia ingin sekali mengatakan yang sebenarnya dan menyebut namanya, membongkar siapa yang menggoreskan kata-kata kejam itu. Tapi begitu ia membayangkan reaksi teman-temannya, hatinya ciut dan ia takut. Bukan apa-apa, Bu, jawab Amara akhirnya dengan suara lirih. Bukan apa-apa, Bu Ratna mengulang. Nadanya tak percaya. Amara mengangguk cepat, berusaha tersenyum kecil meski wajahnya pucat. Saya nggak apa-apa, Bu. Guru itu terdiam sejenak, lalu menghela nafas panjang. Ia menatap Amara dalam-dalam seakan tahu gadis kecil itu sedang menyembunyikan luka. Tapi karena Amara menutup diri, Bu Ratna tidak bisa memaksa. Baiklah, kalau begitu, jangan sungkan cerita ke ibu kalau ada masalah ya, ucapnya sebelum kembali ke papan tulis. Kelas kembali gaduh dan bisikan-bisikan kecil mulai terdengar. Cupu aja ngadu ke guru. Tapi bohong, dia nggak berani bilang. Hahaha. Amara menunduk semakin dalam. Tangannya gemetar dan tulisan di bukunya berantakan. Ia merasa semakin sendirian. Dalam hatinya ada pertarungan besar. Seandainya aku bicara, mungkin mereka akan dihukum. Tapi nanti aku pasti jadi bahan tawa lagi. Lebih baik aku diam. Lebih baik semua orang mengira aku takut, meski sebenarnya aku tidak. Malam harinya sebelum tidur, ia kembali menulis di diari kecilnya. Hari ini, Bu Ratna tahu, tapi aku bilang aku baik-baik saja. Kenapa aku nggak bisa jujur? Aku capek, tapi aku takut. Mungkin memang begini nasibku. Aku harus kuat sendiri. Coretan itu sederhana, tapi kalimatnya
seakan menjadi dinding baru yang ia bangun, kuat sendiri. Dan dinding itulah yang tanpa sadar kelak akan membentuk dirinya menjadi sosok yang mandiri, meski awalnya lahir dari luka. Hari itu, setelah sekolah selesai, Amara memilih tidak langsung pulang. Ia berjalan perlahan melewati gang kecil yang mengarah ke jalan raya. Di sudut jalan ada sesuatu bangunan tua bercat putih yang selalu menarik perhatiannya, perpustakaan kota. Amara sering mendengarnya, tapi belum pernah benar-benar masuk. Hatinya berdebar ketika menatap pintu, kayu besar, dan tulisan perpustakaan umum. Ia ragu takut dianggap aneh kalau ketahuan teman-temannya, tapi rasa ingin tahunya lebih kuat. Ia mendorong pintu perlahan, aroma buku tua langsung menyambutnya. Perpaduan kertas yang menguning, kayu lama, dan kesunyian yang hangat. Ruangan itu jauh berbeda dari kelas yang riuh. Di sini hening, tenang, dan aman. Langkahnya menyusuri rak-rak tinggi berisi ribuan buku. Ada yang tebal, ada yang tipis, ada yang sampulnya lusuh. Seorang pustakawan paruh baya menatapnya sambil tersenyum ramah. "Pertama kali kesini ya, Nak?" tanyanya. Amara mengangguk malu-malu. "Silahkan lihat-lihat, kalau ada yang mau dipinjam bilang saja." Amara berkeliling, jarinya menyusuri punggung buku-buku. Pandangannya berhenti pada satu judul, Kisah Thomas Alva Edison. Ia mengambilnya, membuka lembar demi lembar, lalu duduk di kursi kayu di pojok ruangan. Semakin ia membaca, matanya semakin berbinar. Ia baru tahu Edison pernah dianggap anak bodoh di sekolah. Ia dikeluarkan, diremehkan, bahkan diejek. Tapi justru dari semua itu ia terus belajar sendiri dan akhirnya menjadi penemu besar. Hatinya bergetar. Jadi ada orang lain yang juga pernah diremehkan, tapi mereka bisa berhasil. Hari-hari berikutnya Amara mulai rutin datang ke perpustakaan. Setiap pulang sekolah, ia mampir duduk di sudut favoritnya, membaca kisah-kisah tokoh dunia, Einstein, Marie Curie, Abraham Lincoln, bahkan tokoh lokal yang sederhana tapi gigih. Dari buku-buku itu, Amara menemukan sesuatu yang selama ini tidak ia dapat dari teman-temannya, yaitu harapan. Ia mulai menulis kutipan di buku catatan. "Aku tidak gagal. Aku hanya menemukan 10.000 cara yang tidak berhasil." Edison. "Imagination is more important than knowledge." Einstein. Kebahagiaan itu ada pada perjuangan, bukan hanya hasil. Dari tokoh lokal. Di rumah, ibunya sempat heran karena Amara sering pulang lebih sore. "Kamu dari mana, Rah?" tanya sang ibu. "Dari perpustakaan, Bu," jawab Amara dengan senyum kecil. Ibunya terdiam lalu mengusap rambut putrinya. Dalam diam, hatinya lega. Syukurlah, meski ia sering sendirian, setidaknya ia menemukan tempat yang bisa membuatnya bahagia. Malam itu sebelum tidur, Amara menulis di diarinya lagi. "Aku masih sendiri. Aku masih sering jadi bahan tawa. Tapi di perpustakaan aku nggak merasa salah. Di sana aku bisa jadi siapa saja. Dan mungkin suatu hari nanti aku juga bisa jadi seperti orang-orang hebat itu." Di balik kesepiannya, sebuah api kecil mulai menyala. Api yang pelan-pelan akan membawanya menuju jalan panjang, yaitu perjuangan. Hari itu kelas ramai karena salah satu murid akan mengadakan pesta ulang tahun. Undangan kertas warna-warni dibagikan dengan penuh semangat. Anak-anak tertawa, saling membicarakan baju apa yang akan mereka pakai, kue apa yang akan ada di pesta itu, hingga permainan apa yang akan mereka mainkan. Amara duduk di bangkunya, menunduk, berpura-pura sibuk dengan buku. Ia sudah tahu, undangan itu tidak akan pernah sampai ke mejanya. Tapi ada bagian dari dirinya yang tetap berharap. Mungkin kali ini aku diajak. Hingga sebuah kalimat terdengar jelas dari kelompok anak yang sedang bercanda.
"Eh, jangan ajak Amara ya, nanti pestanya jadi sepi. Siapa juga yang mau ngobrol sama dia?" Tawanya jadi pecah, meledak seperti petasan yang menghantam di telinga Amara. Ia membeku, rasanya seperti baru saja ditampar di depan semua orang. Kata-kata itu menusuk lebih dalam daripada coretan kasar di meja atau ejekan si cupu yang biasa ia dengar. Karena kali ini mereka tidak hanya menolak keberadaannya, tapi juga menyamankan dirinya dengan kehampaan ataupun sepi. Seolah-olah kehadirannya bukan hanya tidak penting, tapi justru dianggap membawa kebosanan, membawa kehancuran pada kebahagiaan orang lain. Amara ingin bangkit, ingin membantah, ingin mengatakan bahwa dirinya tidak seperti itu. Tapi bibirnya terkunci. Ia hanya bisa menggenggam buku erat-erat hingga jari-jarinya memutih. Sepulang sekolah, kata-kata itu terus berputar di kepalanya. Jangan ajak Amara, nanti pestanya jadi sepi. Di rumah ia masuk kamar, menutup pintu, lalu menenggelamkan wajah ke bantal. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia mencoba menutup telinga, tapi gema kalimat itu terus muncul. Tidak ada tombol mute untuk ingatan. Diari kecilnya kembali terbuka malam itu. Tangannya menulis dengan getar. "Aku sepi," kata mereka. "Aku membuat suasana buruk," kata mereka. Apa aku benar-benar seperti itu? Apa aku memang pantas sendiri? Namun di sela-sela keputusasaan itu ada satu kalimat yang ia tulis lagi, lebih pelan, lebih samar. "Kalau Edison bisa diremehkan, kenapa aku tidak bisa kuat?" Air mata kembali jatuh, tapi kali ini bercampur dengan sesuatu yang berbeda. Tekad kecil. Luka itu dalam, tapi mungkin suatu hari akan menjadi bahan bakar. Hari pertama Amara di SMA tidak jauh berbeda dengan dulu. Ia tetap berjalan sendirian menuju gerbang, tetap memilih bangku paling belakang, dan tetap menghindari kontak mata dengan orang lain. Namun di sekolah baru ini, ia diam-diam berjanji pada dirinya, "Aku tidak ingin selamanya jadi anak yang tak terlihat." Pelajaran bahasa Inggris menjadi salah satu mata pelajaran yang paling ia tunggu. Entah kenapa, ada rasa nyaman setiap kali membuka buku bahasa asing. Kata-kata baru terasa seperti jendela yang membawanya ke dunia lain. Dunia di mana ia bisa menjadi siapa saja tanpa harus takut ditolak. Suatu hari, Bu Ratna, bu guru bahasa Inggris yang terkenal tegas sekaligus hangat, meminta setiap murid maju memperkenalkan diri dalam bahasa Inggris sederhana. Anak-anak lain maju dengan ragu-ragu. Beberapa bahkan salah ucap sehingga ditertawakan teman-temannya. Amara menggenggam kertasnya erat-erat, jantungnya berdegup. Saat namanya dipanggil, ia melangkah di depan kelas. Tangan gemetar, tapi mulutnya mulai melafalkan kalimat. "Good morning everyone, my name is Amara. I like reading books, especially novel in biographies. Nice to meet you all." Suasana kelas mendadak hening. Tidak ada yang menyangka gadis pendiam itu bisa berbicara dengan lancar tanpa terbata-bata dengan pelafalan yang cukup bagus. Beberapa anak saling berpandangan terkejut. Bu Ratna tersenyum lebar. "Good job Amara, very good pronunciation, keep it up." Untuk pertama kalinya pujian di depan kelas bukan ejekan, melainkan pengakuan. Pipi Amara memanas bukan karena malu, tapi karena ada sesuatu yang meletup di dalam dirinya. Rasa percaya diri yang selama ini terkubur. Seusai pelajaran, Bu Ratna memanggil Amara. "Kamu suka membaca ya?" tanyanya lembut. Amara mengangguk. "Iya, Bu. Hampir setiap hari saya ke perpustakaan." "Mungkin itu sebabnya kemampuanmu lebih maju, Amara. Jangan simpan kemampuanmu sendirian. Dunia perlu tahu kalau kamu bisa. Jangan takut bersuara ya, Amara." Kata-kata itu sederhana, tapi bagi Amara terasa seperti pintu baru yang terbuka.
Ia pulang hari itu dengan langkah sedikit lebih ringan sambil mengulang-ulang kalimat gurunya. Jangan simpan kemampuanmu sendirian. Dunia perlu tahu kalau kamu bisa. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Amara merasa dilihat. Hari-hari di SMA berjalan perlahan. Namun, berbeda dari masa SMP. Amara memang masih jarang berbicara dengan teman sekelasnya. Tapi kali ini ia punya pegangan, kata-kata Bu Ratna. Setiap kali rasa ragu menyerang, ia mengingat, jangan simpan kemampuanmu sendirian. Amara mulai belajar dengan tekun, bukan hanya karena ingin pintar, tapi karena ia menemukan pelarian di buku-buku pelajaran, sama seperti dulu ia menemukan di novel dan biografi. Ia belajar bukan untuk bersaing, melainkan karena membaca dan memahami memberi rasa tenang seakan dunia yang bising menjadi hening. Ketika ujian tengah semester pertama diumumkan, suasana kelas riuh. Guru wali kelas memanggil satu persatu nama dengan urutan nilai. Anak-anak yang biasanya populer mulai saling menyombongkan prediksi nilai mereka. Amara duduk di kursinya. Seperti biasa, tanpa banyak ekspektasi, ia sudah terbiasa tidak diperhatikan. Peringkat pertama, Amara. Suara ruangan mendadak senyap. Semua kepala menoleh padanya. Beberapa murid mengerutkan dahi seakan nama itu salah dengar. Amara, yang duduk di belakang itu, bisik salah satu anak. Ah, mungkin kebetulan aja, timpal yang lain. Amara berjalan ke depan dengan langkah pelan untuk menerima raport hasil ujian. Tangannya gemetar bukan karena gugup, tapi karena ia tidak pernah menyangka akan berdiri di depan kelas sebagai yang terbaik. Selama ini dirinya selalu merasa sebagai bayangan yang tak terlihat. Guru menyerahkan kertas itu sambil tersenyum. Pertahankan, Amara. Ketika ia kembali ke bangku, beberapa murid meliriknya dengan tatapan berbeda. Ada yang heran, ada yang sinis, ada pula yang mulai berbisik-bisik. Namun Amara tak memperdulikannya. Ia hanya memandangi angka-angka di kertas itu. Nilai hampir sempurna di semua mata pelajaran. Hari-hari berikutnya pola itu berulang. Setiap kali ujian diumumkan, namanya selalu berada di peringkat atas, bahkan hampir selalu nomor 1. Teman-teman sekelas mulai menyebutnya si juara diam-diam. Meski begitu, Amara tetap tidak banyak bicara. Ia tahu bahwa kemenangan akademis tidak otomatis membuatnya diterima di lingkaran sosial. Kadang anak-anak lain masih mengingat masa SMP-nya yang cupu, tapi bagi Amara itu tidak masalah. Ia belajar bahwa ada bentuk kemenangan lain selain undangan pesta ulang tahun. Kemenangan itu adalah duduk di perpustakaan dengan tenang, ditemani tumpukan buku, lalu melihat namanya tertera di peringkat pertama. Bukan untuk dipuji, tapi untuk membuktikan pada dirinya sendiri, aku tidak selamanya tak terlihat. Aku bisa bersinar dengan caraku sendiri. Di rumah, ibunya menatap rapot Amara dengan mata berkaca-kaca. Nak, ibu bangga sekali sama kamu. Amara tersenyum kecil. Aku belajar saja, Bu. Tidak semua orang yang belajar bisa sungguh-sungguh seperti kamu. Kamu hebat. Malam itu Amara menutup mata di kasurnya sambil tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya ia tidak lagi menunggu undangan pesta untuk merasa berharga. Hari-hari Amara di SMA tetap sunyi, meski prestasinya mulai diperhitungkan. Ia sudah terbiasa menjadi juara diam-diam, dan keheningan itu masih menjadi ruang aman baginya. Namun, di balik kesibukan belajar, Amara mulai menemukan sisi lain dari dirinya. Sisi yang tidak hanya ingin membaca, tapi juga ingin menulis. Semuanya bermula di perpustakaan sekolah. Suatu sore ketika sebagian besar siswa sudah pulang, Amara duduk di sudut ruangan, membuka sebuah majalah remaja sederhana yang diterbitkan oleh komunitas lokal. Di dalamnya ia menemukan rubrik
kecil. Kirimkan tulisanmu ke redaksi kami. Kami menunggu suara-suara muda. Kalimat itu seakan menyalakan sesuatu dalam dirinya. Selama ini ia hanya menyimpan banyak cerita di kepalanya. Tentang kesepian, tentang pesta yang tak pernah ia datangi. Tentang rasa sakit, dan juga tentang harapan kecil yang ia rawat diam-diam. Malam itu, di kamar mungilnya, Amara menyalakan lampu meja belajar bukan untuk mengulang materi matematika atau fisika, tapi untuk menulis. Tangan mungilnya bergetar ketika pena menyentuh kertas. Kata-kata yang selama ini terkunci di dalam dada akhirnya menemukan jalan keluar. Ia menulis kisah sederhana tentang seorang gadis kecil yang menutup telinga dengan bantal agar tidak mendengar suara pesta dari rumah tetangga. Lalu menemukan pelarian di sebuah buku dongeng tua. Cerita itu bukan sepenuhnya fiksi. Ada potongan dirinya di sana, tapi Amara menulisnya dengan tokoh bernama lain, seakan ingin menyembunyikan jejak luka di balik tokoh rekaan. Selesai menulis, ia membaca ulang tulisannya berulang kali. Ia takut itu terlalu sederhana. Ia takut tidak cukup indah. Namun pada akhirnya Amara menyalin cerita itu ke atas kertas bersih, memasukkannya ke dalam amplop, dan beberapa hari kemudian ia titipkan pada tukang pos untuk dikirim ke alamat redaksi majalah. Hari-hari setelah itu penuh dengan rasa cemas dan penasaran. Setiap kali pulang sekolah, Amara mengecek kotak surat di rumahnya. Ibunya sempat bertanya, "Kamu nunggu surat apa, Nak?" Amara hanya tersenyum. "Ah, tidak ada, Bu. Cuma penasaran saja." Beberapa minggu kemudian, sebuah paket kecil datang. Isinya majalah edisi terbaru. Amara membuka dengan tangan gemetar. Dan di sana di halaman 23 ada tulisannya. Judulnya sederhana, nama penulisnya Amara berusia 16 tahun. Dadanya berdebar, ia tidak percaya namanya tercetak di atas kertas. Bisa dibaca banyak orang, meski tidak ada yang tahu di sekolah. Meski teman-temannya masih menganggapnya cupu. Amara merasa telah menemukan dunia lain. Dunia di mana ia bisa bicara tanpa harus membuka mulut. Malam itu, ia menaruh majalah itu di samping bantal. Menatapnya lama sebelum tidur. Dalam hati ia berbisik, "Mungkin aku memang bukan gadis yang diundang ke pesta. Tapi lewat tulisan aku bisa membuat pestaku sendiri. Pesta kata-kata yang bisa dihadiri oleh siapa saja." Bagi Amara, sekolah terlalu terasa bising. Meski dirinya hidup di dalam sunyi, suara tawa teman-teman yang berkelompok, gosip di kantin, dan ejekan yang sesekali dilontarkan padanya, semua seperti riuh pasar yang tak pernah berhenti. Amara biasanya berjalan cepat, menunduk agar tak terlalu terlihat. Namun suatu hari, riuh itu pecah dengan cara berbeda. Siang itu, saat istirahat, Amara duduk sendirian di bangku belakang perpustakaan. Ia sedang membuka majalah edisi lama yang berisi tulisannya. Majalah itu sudah agak lusuh karena sering ia baca berulang, seolah untuk meyakinkan dirinya bahwa itu memang nyata, bahwa namanya benar-benar pernah dicetak. Tiba-tiba seseorang berdiri di depannya, seorang gadis dengan rambut ikat sederhana, kacamata tebal, dan senyum kecil yang ragu-ragu. Namanya Naya, siswa pindahan yang baru masuk beberapa bulan terakhir. "Ini kamu yang nulis ya?" tanya Naya sambil menunjuk nama Amara, 16 tahun, di pojok halaman majalah itu. Amara tersentak, jantungnya berdetak lebih kencang. Selama ini tak ada satupun teman sekolah yang tahu soal itu. Ia menatap Naya dengan campuran panik dan bingung. Iya, tapi jangan bilang siapa-siapa ya." Naya tersenyum, matanya berbinar. "Aku suka banget ceritanya. Aku baca sampai 3 kali. Rasanya kayak aku mengerti perasaan tokohnya. Kayak aku juga pernah ada di posisi itu."
Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Amara merasa dilihat, bukan sekadar dipandang, tapi benar-benar dilihat. Ada seseorang yang tidak menertawakan tulisannya, tidak meremehkan, tidak menganggapnya aneh. Sejak hari itu, mereka mulai sering bertemu di perpustakaan. Naya ternyata sama pendiamnya dengan Amara, tapi bedanya Naya punya keberanian untuk membuka percakapan lebih dulu. Ia suka membaca novel, terutama yang penuh tokoh kesepian. Ia juga kadang menulis puisi di buku catatannya. Kayaknya kita mirip ya, Mar, kata Naya suatu sore, sambil menggambar pola kecil di tepi kertas. Orang lain lihat kita kayak aneh, padahal kita cuma punya dunia yang berbeda, yaitu dunia buku. Amara mengangguk, hatinya terasa hangat. Dunia yang selama ini begitu sunyi, tiba-tiba jadi lebih lapang karena ada seseorang yang mengerti tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Persahabatan itu tidak terjadi dalam sekali sehari, tapi perlahan. Hari-hari Amara berubah. Kini ia tidak selalu duduk sendirian di kantin. Sesekali ia duduk bersama Naya. Ia tidak selalu pulang langsung ke rumah. Kadang mereka mampir ke toko buku bekas yang ada di dekat sekolah, sekadar membaca judul-judul aneh di rak berdebu. Yang paling penting, Amara tidak lagi merasa sepenuhnya sendiri. Suatu malam, Amara menulis di jurnal pribadinya, "Aku tidak diundang ke pesta, tapi Tuhan memberiku satu teman sejati, dan itu lebih berharga daripada 100 undangan palsu." Suatu sore langit tampak merona jingga. Amara duduk di meja belajarnya yang sederhana, hanya terdiri dari papan kayu dan kursi tua. Sementara suara radio kecil menemani dari pojok kamar. Buku-buku bertumpuk di sekitarnya. Sebagian pinjaman dari perpustakaan kota, sebagian lagi hadiah langka dari ibunya yang selalu berusaha menyisihkan uang. Di hadapannya, sebuah buku catatan kosong terbuka. Amara menatap halaman pertama cukup lama, sebelum akhirnya menuliskan sesuatu. Tangannya sempat ragu, tapi perlahan huruf demi huruf muncul. "Aku ingin kuliah di luar negeri." Ia terdiam setelah menulis itu. Hatinya berdebar kencang, seolah kalimat itu terlalu besar untuk dirinya yang kecil. Ada banyak bayangan-bayangan buruk yang sempat muncul, seperti ejekan teman-temannya yang dulu memanggilnya si cupu, serta kondisi ekonomi ibunya yang pas-pasan. Bahkan, ketakutan kalau mimpinya akan dianggap terlalu tinggi dan tidak tahu diri. Tapi entah kenapa ada kekuatan yang membuatnya tetap menulis. Setelah kalimat pertama, ia mulai melanjutkan, "Aku ingin melihat dunia ini. Aku ingin belajar dari guru-guru terbaik. Aku ingin menulis kisah yang bisa dibaca oleh banyak orang di berbagai negara. Aku ingin membuktikan, meski aku dulu tak pernah diundang ke pesta, aku tetap berhak punya mimpi sebesar siapapun yang ada di dunia ini." Tinta mengalir deras, seolah membuka pintu yang selama ini terkunci rapat. Esok harinya Amara membawa catatan itu ke perpustakaan dan menunjukkannya pada Naya. Dengan wajah merah, ia berkata pelan, "Aku nulis sesuatu, tapi jangan ketawain ya." Naya membaca tulisan itu dengan seksama. Setelah beberapa menit, ia menutup buku dan menatap Amara dalam-dalam, lalu berkata, "Mar, itu indah banget, dan kamu bisa. Aku yakin kamu bisa." Kalimat sederhana itu terasa seperti api kecil yang menyalakan semangat di hatinya. Untuk pertama kalinya, mimpinya tidak ditertawakan, justru dijaga, didukung dan dipercayai. Malam itu, Amara kembali menatap tulisannya sebelum tidur. Ia tersenyum kecil lalu berbisik pada dirinya sendiri, "Mungkin ini awalnya." Dan benar, itulah awal dari perjalanan panjang seorang gadis pendiam
yang berani menuliskan mimpinya meski dunianya dulu begitu sepi. Setelah lulus SMA dengan nilai yang nyaris sempurna, Amara membawa pulang setumpuk brosur beasiswa yang ia dapat dari guru bahasa Inggrisnya. Salah satunya adalah program beasiswa kuliah ke luar negeri, sebuah kesempatan yang selama ini hanya ia tulis di buku catatannya. Di kamar kecilnya, Amara membuka brosur itu. Kata-kata yang tertera di sana membuat jantungnya berdegup. Kesempatan kuliah penuh di universitas internasional bagi siswa yang berprestasi dari keluarga sederhana. Itu seperti pintu ajaib menuju dunia yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Namun semakin lama ia membaca persyaratan, semakin berat rasanya saat ia bernafas. Surat rekomendasi, sertifikat prestasi tingkat nasional, kemampuan bahasa Inggris yang nyaris sempurna, esai motivasi yang harus menggugah hati. Amara menatap bayangannya di cermin yang tergantung di dinding. Apakah aku cukup baik untuk ini? Bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya ia mulai mencoba menulis esai, tapi setiap kali pensilnya menyentuh kertas, suara-suara lama kembali menggema di kepalanya. Jangan ajak Amara, nanti pestanya jadi sepi. Cupu, kamu gak cocok di sini. Suara-suara itu begitu kuat hingga ia meremas kertas esainya berkali-kali, membuangnya ke tempat sampah yang sudah penuh dengan lembaran gagal. Malam itu ibunya masuk ke kamar sambil membawa segelas susu sehat. Ia melihat Amara menunduk dan wajahnya penuh lelah. Ibunya bertanya, "Kamu kenapa, Nak?" Amara menggigit bibirnya lalu berkata dengan suara yang hampir bergetar, "Bu, apa pantas? Apa aku bisa? Orang-orang yang daftar beasiswa ini pasti pinter banget, punya banyak prestasi, punya uang buat kursus bahasa, sedangkan aku cuma Amara." Ibunya duduk di sampingnya, meraih tangan putrinya dengan hangat dan berkata, "Kamu lupa ya, Mar? Dari kecil kamu sudah terbiasa sendiri, terbiasa kuat, dan kamu pikir semua itu sia-sia. Tentu saja tidak. Itu yang membuat kamu berbeda. Yang lain mungkin punya segalanya, tapi mereka tidak punya keteguhan hati yang sama seperti kamu." Air matanya mulai menggenang di mata Amara. Kata-kata ibunya seperti cahaya kecil di tengah gelapnya keraguan. Namun, tetap saja, rasa takut itu tidak hilang begitu saja. Malam-malam berikutnya, Amara berada di persimpangan, antara menyerah sebelum mencoba atau berani mengambil resiko gagal. Lebih baik kamu coba dan gagal daripada kamu tidak mencoba, lalu menyesal seumur hidup. Kamu bilang kan kamu ingin dilihat dunia. Ini kesempatan kamu. Kalau kamu berhenti sekarang, itu bukan karena kamu tidak bisa, tapi karena kamu memilih untuk menyerah. Dan itu bukan Amara yang aku kenal. Kata-kata itu membuat Amara terdiam lama. Kemudian malam itu ia pulang dengan langkah ragu, tapi juga dengan seberkas tekad yang mulai tumbuh. Di meja belajarnya, ia menuliskan satu kalimat di atas kertas kosong. "Aku akan mencoba walau aku takut." Kertas itu ia tempel di dinding kamarnya, persis di depan meja belajar, agar setiap hari ia melihatnya. Itu bukan akhir dari keraguannya, tapi awal dari keberaniannya. Hari itu, Amara menerima email yang sudah ia tunggu berbulan-bulan. Dengan jantung yang berdegup, ia membuka HP-nya di depan perpustakaan kota. Jemarinya bergetar ketika mengklik notifikasi. Tulisan itu singkat tapi menghantam hatinya dengan sangat keras. "Kami menghargai usaha Anda, namun setelah melalui proses seleksi, dengan berat hati kami sampaikan bahwa Anda belum berhasil lolos program beasiswa ini." Kata-kata itu seperti palu yang menghantam kepalanya. Dunia seakan berhenti sejenak. Amara terdiam, nafasnya tercekat. Ia menatap layar ponsel yang buram karena air matanya mulai mengalir.
Ia mencoba menahan diri tapi tubuhnya gemetar. Perlahan ia duduk di anak tangga perpustakaan. Punggungnya bersandar pada dinding-dinding. Air matanya pecah tanpa bisa ditahan. Semua usahanya pada hari-hari yang sangat panjang untuk menulis esai dan pada malam-malam yang ia gunakan untuk belajar bahasa Inggris hingga larut, doa-doa yang ia panjatkan semua runtuh hanya karena satu kalimat penolakan. "Kenapa? Kenapa harus aku?" bisiknya pelan. Orang-orang lalu lalang di depannya. Sebagian menatap, sebagian pura-pura tidak melihat. Tapi Amara terlalu larut dalam kesedihannya untuk peduli. Ingatan masa kecilnya berkelebat di kepalanya. Undangan pesta yang tak pernah datang, coretan di mejanya, ejekan cupu, seolah penolakan ini hanya bukti bahwa dunia benar, bahwa ia memang tidak cukup. Tangannya menutup wajah, bahunya terguncang hebat. Ia merasa kecil, sendirian, dan tak berharga. Namun di tengah tangisnya, suara ibunya terngiang. "Kamu kuat, Nak. Jangan lupa itu." Dan suara Naya pun datang. "Lebih baik kamu gagal setelah mencoba daripada menyesal karena tidak pernah berani mencoba." Amara terdiam lama. Air matanya masih mengalir, tapi perlahan tangisnya mereda. Ia mengusap wajah dengan lengan baju, meski bekas air mata masih membasahi pipinya. Ia menatap kembali layar ponselnya kali ini, meski sakit ia membaca ulang-ulang kalimat itu dengan lebih tenang. Ia tahu betul ini bukan akhir, hanya pintu pertama yang tertutup. Perlahan ia berdiri. Tangannya masih bergetar tapi langkahnya tegas. "Aku gagal tapi aku belum selesai," gumamnya lirih. Malam itu di kamar kecilnya ia menuliskan sebuah catatan baru di dindingnya. "Hari ini aku ditolak. Aku boleh menangis tapi besok aku akan mencoba lagi." Hari-hari di kampus tidaklah mudah bagi Amara. Ia tidak datang dari keluarga kaya sehingga setiap rupiah yang ia gunakan harus dihemat. Setelah kegagalan beasiswa pertamanya, Amara tahu satu hal. Kalau ia ingin terus bertahan di kota ini, ia harus bekerja sambil kuliah. Pagi hari, ia harus pergi kuliah di kampus. Malam hari, ia berganti seragam sederhana berwarna coklat dengan nama kafe kecil yang menyala dari logo bordir. Di sanalah Amara bekerja sebagai barista paruh waktu. Tangannya terbiasa menggenggam buku, namun kini ia harus terbiasa bekerja di kafe kopi. Ia belajar tersenyum pada pelanggan meski tubuhnya lelah. Kadang ia pulang tengah malam, lalu bergadang mengulang materi kuliah, ditemani secangkir kopi gratis yang ia bawa pulang. "Mar, kamu gak capek?" tanya salah satu temannya di kampus ketika melihat lingkar matanya berwarna hitam. Amara hanya tersenyum kecil. "Capek? Capek sih, tapi kalau aku berhenti, siapa yang bayar uang kos?" Setiap gajinya yang tidak seberapa ia bagi dengan cermat. Sebagian untuk kos, sebagian untuk makan seadanya, sebagian kecil untuk menabung. Ia sering makan mie instan atau roti tawar, tapi ia jarang mengeluh. Kadang saat kakinya pegal, berdiri berjam-jam, ia teringat masa kecilnya ketika ia duduk sendiri di perpustakaan. Bedanya kini ia tidak hanya melarikan diri ke buku, ia berjuang agar bisa terus membaca, terus belajar, dan terus menulis mimpinya. Suatu malam ketika kafe sepi, Amara membuka laptop tuanya di meja bar. Ia menulis draft esai baru untuk beasiswa lain. Tangannya lelah, matanya berat, tapi hatinya bergetar dengan keyakinan. Kalau aku bisa bertahan sejauh ini, aku juga bisa melangkah lebih jauh. Ada malam-malam ia hampir menyerah. Saat tubuhnya demam, tapi ia tetap memaksa masuk kerja. Saat tugas kuliah menumpuk, sementara ia masih harus mencuci piring di kafe. Saat teman-temannya bisa nongkrong dengan santai, sementara ia sibuk menghitung sisa gajinya. Tapi di balik semua itu, Amara menemukan sesuatu yang berharga, yaitu
ketangguhan. Bekerja sambil kuliah membuatnya melihat hidup dari dua sisi. Dari kampus ia belajar teori dan ilmu pengetahuan, dari kafe ia belajar kerendahan hati, kerja keras, dan arti uang yang sesungguhnya. Suatu kali seorang pelanggan tetap, yang mana ia adalah seorang dosen dari kampusnya, melihat Amara di balik meja kasir. Dosen itu tersenyum lembut dan berkata, "Kamu kerja di sini ya? Saya tahu kamu pintar di kelas. Jangan pernah malu dan tetap terus bekerja keras ya Amara. Justru kamu harus bangga karena kamu berjuang dengan caramu sendiri." Ucapan itu membuat Amara pulang dengan senyum di wajahnya. Malam itu ia menuliskan satu kalimat baru di catatan dan ditempel di dinding. "Aku bukan hanya mahasiswa, tapi aku juga adalah seorang pejuang." Hari itu terasa seperti hari-hari biasanya bagi Amara. Ia berangkat kuliah dengan langkah tergesa-gesa, membawa ransel berat berisi buku-buku tebal dan laptop tuanya. Malam sebelumnya ia baru pulang dari kafe hampir tengah malam, lalu mengerjakan tugas sampai kantuk menumbangkan dirinya di meja belajar. Seusai kelas, Amara mampir sebentar ke perpustakaan kampus untuk menenangkan pikiran. Ia membuka ponselnya sekedar mengecek email. Tidak ada yang istimewa sampai matanya berhenti pada satu judul email dengan subjek, "Selamat, tulisan Anda telah dimuat." Amara terdiam, jantungnya berdegup cepat. Ia buru-buru membuka email itu dan membaca kalimat demi kalimat. Ternyata esai yang ia kirim ke sebuah media nasional yang bahkan sempat ia ragu untuk submit telah diterima dan diterbitkan pagi ini. Tangannya bergetar, ia hampir tidak percaya. Dengan nafas tercekat, ia mengetik nama dirinya di kolom pencarian situs media itu. Dan benar di sana, di layar kecil ponselnya terpampang namanya. Bukan hanya di catatan kecil perpustakaan atau papan pengumuman sekolah, tapi di sebuah media yang dibaca ribuan orang di seluruh negeri. Ini mungkin bukan beasiswa internasional, bukan kemenangan besar yang mengubah hidupnya seketika. Tapi bagi Amara ini adalah pintu kecil yang terbuka, pembuktian bahwa kata-katanya punya arti, bahwa suaranya bisa sampai ke telinga orang banyak. Malam itu setelah pulang kerja dari kafe, Amara duduk di tepi ranjang kos yang sempit. Ia membuka laptop tuanya lalu membaca ulang tulisannya di layar media online itu. Rasanya seperti melihat cermin yang berbeda. Ia bukan lagi si anak pendiam yang dulu tak pernah diajak ke pesta ulang tahun. Ia bukan lagi si cupu yang mejanya dicoret dengan kata-kata kasar. Ia adalah Amara, seorang penulis muda yang karyanya sudah melintasi batas ruang kelas dan perpustakaan. Saking gembiranya, ia menelpon ibunya. "Bu, tulisanku dimuat di koran besar. Di internet juga ada, Bu." Suara ibunya di seberang terdengar haru. "Amara, ibu sangat bangga sekali. Kamu sudah bekerja begitu keras. Akhirnya dunia mulai melihatmu." Malam itu Amara menempelkan secari kertas di dinding kosnya. Ia menulis dengan spidol hitam, "Satu kemenangan lebih baik daripada 1000 penyesalan." Kemenangan kecil itu menjadi api baru bagi Amara, bukan sekedar prestasi, tapi juga pengingat bahwa perjuangan panjangnya tidak sia-sia. Ia tahu jalan ke depan masih berat, tapi kini ia punya satu alasan lagi untuk terus melangkah. Kata-katanya bisa membawa cahaya, bukan hanya bagi dirinya tapi juga bagi orang lain. Hari itu udara terasa berat. Amara duduk di perpustakaan kampus, menatap layar laptop tuanya yang mulai berisik setiap kali dinyalakan. Tangannya dingin, jantungnya berdegup kencang. Ia sedang menunggu satu hal yang bisa mengubah seluruh jalan hidupnya. Pengumuman beasiswa internasional. Beasiswa ini bukan sekedar kesempatan kuliah di luar negeri. Bagi Amara ini simbol dari semua luka yang dulu ia bawa. Ejekan, kesepian,
air mata di kamar kecil. Semua kerja keras, semua malam panjang menulis sambil menahan kantuk setelah bekerja paruh waktu. Semuanya seolah bermuara pada hari ini. Ia membuka email dengan tangan gemetar. 1 detik, 2 detik, dan matanya langsung menangkap kata-kata itu. Congratulations, you have been awarded the scholarship. Amara menutup mulutnya dengan tangan. Air matanya langsung jatuh deras tanpa bisa ia tahan. Ruangan seakan berputar, dadanya terasa sesak oleh rasa syukur yang tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Semua keraguan, semua momen ketika ia hampir menyerah, kini terasa terbayar. Ia ingat malam-malam ketika ia bertanya kepada Tuhan, apakah aku cukup layak? Apakah aku bisa keluar dari semua ini? Dan kini jawaban itu datang. Bukan sekedar iya, tapi ia dengan pintu yang terbuka lebar menuju dunia yang lebih luas. Dengan tangan masih bergetar, ia langsung menghubungi ibunya. Bu, Amara diterima. Amara benar-benar diterima, Bu. Suara ibunya di seberang terdengar bergetar, nyaris pecah karena menahan tangis. Alhamdulillah, Nak. Ibu selalu percaya padamu. Kamu layak mendapatkan ini. Amara menangis semakin keras. Baginya suara ibunya adalah suara rumah, suara keyakinan yang tidak pernah padam meski dunia menolaknya berkali-kali. Malam itu Amara berjalan pulang dari perpustakaan dengan langkah ringan. Kota yang biasanya terasa bising dan melelahkan kini tampak berbeda. Lampu-lampu jalan seperti berkilau lebih terang. Udara malam terasa lebih hangat. Ia berhenti sebentar, menatap langit dan terima kasih Tuhan, bisiknya pelan dalam hatinya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Amara benar-benar merasa bahwa masa kecil yang penuh luka, namun ada juga masa remaja yang penuh sepi dan perjuangan yang penuh air mata, semuanya membawanya pada titik ini. Kesempatan emas itu bukan hanya tiket ke luar negeri. Itu adalah simbol kemenangan seorang anak pendiam yang dulu selalu terlewat undangan pesta. Seorang cupu yang mejanya dicoret-coret dan seorang gadis kecil yang menutup telinga dengan bantal agar tak mendengar tawa orang lain. Kini ia bukan lagi hanya Amara yang berjalan sendirian. Ia adalah Amara yang siap melangkah ke dunia membawa mimpi dan kata-katanya bersama. Pesawat itu mendarat dengan hentakan kecil, mengguncang tubuh Amara yang sejak tadi duduk kaku di dekat jendela. Ia menatap keluar, cahaya lampu kota asing menyambutnya dengan kerlip yang terasa jauh berbeda dari langit malam di tanah air. Hatinya berdebar, campuran antara gembira, gugup, dan takut. Ini bukan mimpi lagi, aku benar-benar di sini, dalam hatinya. Bandara terasa begitu megah. Orang-orang berjalan cepat dengan wajah asing, bahasa asing, dan langkah asing. Amara merasa tubuhnya kecil di tengah lautan manusia. Kata-kata bahasa Inggris yang ia kuasai dari buku dan film tiba-tiba terasa canggung ketika harus digunakan untuk bertanya arah atau mengurus dokumen. Hari-hari pertama tidak mudah. Ia harus terbiasa dengan udara dingin yang menusuk tulang. Ia harus beradaptasi dengan makanan yang baru yang tak selalu cocok di lidahnya. Ia sering salah naik bus karena tak paham jalur. Di kelas, ia kadang tertinggal karena dosen berbicara begitu cepat. Namun, yang paling sulit adalah kesepian. Malam-malam panjang di kamar asrama, Amara menatap langit-langit sambil bertanya-tanya, apakah aku benar-benar bisa bertahan di sini? Tapi setiap kali ragu itu datang, Amara teringat wajah ibunya yang penuh keyakinan. Ia juga teringat dirinya yang dulu kecil, duduk di perpustakaan sekolah bermimpi tentang hari ini. Maka ia mulai menyusun strategi kecil, membawa kamus kemana-mana, mencatat kata-kata baru setiap hari, serta bergabung di klub mahasiswa internasional agar tidak merasa sendirian.
menghabiskan akhir pekan di perpustakaan, dan membaca lagi banyak-banyak dari yang diwajibkan oleh dosen. Perlahan ia mulai menemukan ritme. Ada satu momen yang ia ingat dengan jelas. Presentasi pertamanya di depan kelas. Tangannya gemetar, suaranya hampir patah. Tapi ia berhasil menyampaikan argumennya dengan lancar. Ketika dosen tersenyum dan berkata, "Good job, Amara," hatinya bergetar. Hari itu, Amara menyadari sesuatu. Negeri baru ini memang penuh dengan tantangan, tapi justru disinilah ia akan ditempa. Luka masa kecilnya telah mengajarinya untuk bertahan. Kini negeri baru ini akan mengajarkannya bagaimana terbang. Ruang kelas itu riuh oleh tawa. Seorang mahasiswa lokal baru saja melontarkan lelucon khas budaya mereka, yang langsung disambut gelak tawa dari seluruh ruangan. Amara ikut tersenyum tipis, tapi ia tidak benar-benar mengerti apa yang lucu. Kata-kata itu meluncur dengan cepat disertai idiom dan candaan dalam konteks budaya yang asing baginya. Ia menunduk, pura-pura sibuk mencatat. Namun di dalam hatinya rasa itu muncul lagi. Rasa kecil, rasa terasing, seperti dulu ketika ia melihat teman-temannya tertawa di pesta ulang tahun, sementara dirinya hanya duduk di kamar. Kenapa aku tidak bisa ikut tertawa? Kenapa selalu ada tembok antara aku dan mereka? Amara menahan nafas, menekan gejolak di dalam dadanya. Ingin sekali rasanya ia menyelinap keluar dari ruangan. Ingin ia berkata pada dosennya bahwa ia tidak sanggup. Tapi ia tahu ia tidak datang sejauh ini hanya untuk menyerah. Malam itu di asrama ia duduk lama di depan cermin. Wajahnya tampak letih, matanya sayu karena menahan tangis. Ia menulis di jurnal kecilnya, "Aku mungkin tidak bisa ikut tertawa sekarang, tapi suatu hari aku ingin bisa bicara, bercerita, bahkan membuat orang lain ikut tersenyum. Aku tidak ingin hanya jadi bayangan di sudut ruangan. Aku ingin ada di tengah cahaya." Sejak saat itu, Amara mulai melatih dirinya. Ia tidak hanya belajar dari buku, tapi juga dari orang lain. Ia memperhatikan cara mereka bercanda, cara mereka berbicara, serta intonasi bahkan bahasa tubuh. Sesekali ia memberanikan diri menyelipkan komentar kecil. Tidak selalu berhasil, tapi setiap percobaan membuatnya sedikit lebih percaya diri. Dan perlahan sesuatu berubah. Di suatu kelas, ia berhasil menanggapi lelucon dosen dengan cerdas. Beberapa mahasiswa menoleh padanya lalu tersenyum. Bukan tawa besar, bukan sorak-sorai, tapi cukup untuk membuat Amara merasa aku ada. Ia masih sering diam ketika semua orang tertawa. Tapi diamnya kini berbeda. Bukan lagi diam yang kalah, melainkan diam yang menunggu giliran. Malam itu, Amara duduk di perpustakaan universitas. Tumpukan buku berserakan di mejanya. Laptop terbuka dengan layar penuh catatan riset. Kopi dingin di sampingnya hampir tak tersentuh. Matanya lelah, namun jiwanya masih menyala. Ia sedang mengerjakan artikel akademik untuk salah satu kelas riset yang paling berat. Tidak ada yang menyangka, termasuk dirinya sendiri, bahwa ia akan begitu tenggelam dalam dunia tulisan ilmiah. Beberapa bulan sebelumnya, ia hampir menyerah. Bahasa yang bukan bahasa ibu membuat setiap kalimat terasa seperti tembok tebal. Ia membutuhkan waktu 2 kali lebih lama dibanding teman-temannya untuk menyusun argumen. Tapi justru disitulah lahir kebiasaan. Amara menulis lebih detail, meneliti lebih dalam, serta menyunting lebih hati-hati. Sampai akhirnya dosennya membaca draft tulisannya dengan berkata, "Amara, tulisanmu punya kualitas berbeda. Kenapa tidak coba kirim ke jurnal internasional? Siapa tahu bisa diterima." Kalimat itu sempat membuatnya tertawa getir. Jurnal internasional? Aku yang dulu bahkan takut bicara di kelas. Namun, dorongan itu terlalu kuat untuk diabaikan. Ia pun mencoba.
Bulan demi bulan ia habiskan untuk menyempurnakan naskah itu. Ia konsultasi dengan dosen, revisi berkali-kali hingga merasa hampir menyerah. Tapi pada suatu sore sebuah email masuk dan tangannya gemetar saat membuka email tersebut. Amara menutup mulutnya dengan kedua tangannya. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia teringat masa kecilnya, suara pesta ulang tahun dari rumah tetangga, serta coretan kasar di meja kelas. Julukan si cupu, semua itu seperti bayangan jauh yang kini terkalahkan oleh satu hal kecil. Namanya akan terbit di jurnal internasional. Hari publikasi tiba. Amara mencetak halaman pertama artikelnya, membingkainya lalu mencetaknya di dinding kamar asrama. Bukan untuk pamer, melainkan sebagai pengingat. Aku pernah dianggap tidak ada, tapi kini namaku ada di tempat yang bahkan dulu tak pernah aku bayangkan. Hari itu Amara baru saja keluar dari ruangan seminar ketika ponselnya bergetar. Ada sebuah email masuk dengan subjek Feature Story Request Global Voice Magazine. Ia sempat menyerngit. Majalah itu bukan sembarang media. Global Voice dikenal di seluruh dunia karena menyoroti kisah-kisah inspiratif, terutama dari individu yang menembus batas dengan kerja keras dan dedikasi. Apakah ini benar? Gumamnya pelan, seolah takut kata-kata itu hanya halusinasi. Beberapa minggu kemudian, Amara duduk di sebuah studio foto sederhana. Lampu sorot diarahkan kepadanya. Fotografer meminta ia berganti beberapa gaya. Meski awalnya canggung, senyumannya perlahan tulus ketika ia sadar dan bergumam, "Apakah ini nyata? Aku sedang difoto untuk majalah internasional." Hari perilisan datang. Seorang teman mengirim pesan berisi foto sampul majalah itu. Di sana terpampang wajah Amara dengan judul From Silent to Global Voice: The Journey of Amara. Ia menatapnya lama, tangannya bergetar. Air matanya menggenang, bukan karena bangga semata, tetapi karena ingatan lama kembali menyeruak. Suara pesta yang dulu hanya bisa ia dengar dari balik jendela. Coretan kata cupu di mejanya, kalimat yang menohok, "Jangan ajak Amara, nanti pestanya jadi sepi." Kini dunia justru memilih wajahnya untuk terpampang di halaman depan sebuah majalah ternama. Ibu yang jauh di tanah air mengirim pesan singkat. Suaranya bergetar lewat telepon. "Amara, aku tahu dari dulu kamu istimewa, tapi sekarang seluruh dunia juga tahu." Amara tersenyum. Ia sadar pencapaiannya bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang perjalanan panjang dari seorang anak kecil yang pernah merasa tidak dianggap, hingga akhirnya menjadi seorang yang kisahnya didengar di seluruh dunia. Bandara sore itu ramai. Suara roda koper beradu dengan lantai, bercampur dengan teriakan anak-anak dan panggilan nama dari pengeras suara. Namun, bagi Amara dunia seakan melambat. Setiap langkahnya menuju pintu kedatangan adalah langkah menuju pulang, menuju rumah, menuju pelukan yang paling ia rindukan. Ia mengenakan blazer sederhana, meski wajahnya pernah terpampang di sampul majalah internasional. Hari ini ia hanya bisa menjadi Amara, anak seorang ibu yang dulu mengajarinya membaca, yang menemaninya saat tidak ada seorang pun teman datang ke pesta ulang tahunnya. Di balik pagar pembatas berdiri seorang perempuan dengan tubuh sedikit bungkuk. Kerudungnya sederhana, matanya berkilat menahan haru. Begitu tatapan mereka bertemu, seakan waktu berhenti. "Amara," bisik ibunya. Suaranya bergetar, nyaris tak terdengar di tengah hiruk-pikuk bandara. Amara menjatuhkan kopernya, berlari kecil
Bukan lagi tangisan karena tidak mampu menghadirkan pesta meriah untuk anaknya. Tangisan itu adalah pelepasan semua luka lama, berubah menjadi kebanggaan dan rasa syukur. Amara menutup mata, membiarkan air matanya jatuh. Semua perjalanan panjang, pesta ulang tahun yang sepi, bully yang kejam, malam-malam belajar di perpustakaan, serta kerja paruh waktu sambil kuliah hingga penantian beasiswa, semua terbayar lunas di pelukan ini. Dan di tengah hiruk-pikuk bandara, hanya ada satu kebenaran yang ia rasakan. Semua kesuksesan yang ia raih, semuanya kembali pada senyum dan tangis bahagia seorang ibu. Reuni sekolah. Gedung sekolah itu tidak banyak berubah. Cat dindingnya mungkin sudah lebih kusam. Lapangan basketnya sudah retak di beberapa sisi, tapi aroma masa lalu masih sama. Amara berdiri di depan gerbang, menatap papan nama sekolah yang dulu pernah menjadi saksi bisu dari luka masa kecilnya. Hari itu adalah reuni akbar, undangan sudah dikirim jauh-jauh hari, dan panitia tak henti-hentinya menghubunginya ketika mendengar kabar bahwa Amara kini menjadi sosok terkenal yang karyanya mendunia. Ketika ia melangkah masuk, suara riuh tawa menyambutnya. Teman-teman seangkatannya sudah banyak yang berkumpul. Beberapa langsung mengenalinya, beberapa hanya terdiam tak percaya. "Amara? Itu Amara kan?" bisik seseorang. "Ya Tuhan, dia benar-benar datang," ujar yang lain dengan nada kagum. Amara tersenyum tipis, menyalami satu persatu. Namun, jauh di dalam dirinya ada getar yang sulit ia jelaskan. Ia masih mengingat dengan jelas hari-hari ketika ia tidak pernah diajak bermain, ketika mejanya dicoret dengan kata-kata kasar, dan ketika ia dipanggil si cupu. Seorang perempuan mendekat, wajahnya masih sama seperti dulu, hanya lebih dewasa. "Amara, kamu ingat aku? Dulu kita sering di kelas bareng." Amara mengangguk sopan dan berkata, "Ya, aku ingat." Perempuan itu tersenyum kaku. Aku minta maaf ya. Kalau dulu aku pernah ikut-ikutan teman-teman." Suaranya bergetar seolah menyimpan penyesalan. Amara menatapnya lama lalu tersenyum lembut. "Aku sudah lama memaafkan. Semua itu bagian dari perjalanan." Ucapan itu sederhana, tapi membuat perempuan itu menunduk, matanya berkaca-kaca. Sepanjang acara, Amara terus didekati. Ditanya tentang hidupnya di luar negeri, tentang tulisannya yang menginspirasi banyak orang. Tapi bagi Amara, reuni ini bukan sekedar ajang pamer. Ini adalah momen peluang untuk berdamai dengan masa lalu, dengan orang-orang yang dulu pernah melukainya, dan dengan dirinya sendiri yang dulu merasa tidak berharga. Dan ketika acara usai, Amara berdiri sebentar di ruang kelas lamanya. Ia mengusap meja di sudut, tempat dulu ia duduk, tempat dulu ia merasa sendirian. Kali ini, senyum tipis mengembang di bibirnya. "Aku sudah pulang," bisiknya lirih. Hari itu masih hangat dengan sisa tawa reuni. Amara berdiri di sisi halaman sekolah, menghirup aroma pohon besar yang dulu sering jadi tempat bersembunyi saat jam istirahat. Satu persatu orang mendekat, bukan lagi dengan tatapan meremehkan seperti dulu, melainkan tatapan kagum bercampur heran. "Amara, aku gak percaya kamu bisa sejauh ini. Dulu kamu pendiam banget, tapi ternyata, lihatlah sekarang, kamu benar-benar bikin kami bangga satu angkatan." Kalimat-kalimat itu mengalir begitu saja, seperti sungai yang deras. Tetapi di telinga Amara, ia bisa mendengar gema lain. Suara-suara dari masa lalu. "Si cupu, jangan ajak Amara, nanti pestanya sepi. Dia aneh ya." Tatapan yang dulu menusuk kini berubah menjadi kekaguman. Dunia berputar begitu cepat. Ada yang bahkan mencoba mendekat lebih hangat.
Seorang laki-laki dulu termasuk yang paling sering mengejek. Kini menyalami Amara dengan wajah sungkan. "Maaf ya Amara, dulu aku sering membuli kamu." Amara menatapnya lama. Bagian dari dirinya ingin mengingkatkan tentang coretan di meja, tentang kata-kata kasar yang dulu membuatnya menangis diam-diam. Tapi bagian lain dari dirinya sudah terlalu lelah untuk menyimpan dendam. Ia hanya tersenyum kecil. Itu sudah lama berlalu. Semua orang punya masa kecil yang tidak selalu indah. Laki-laki itu mengangguk jelas dan merasa lega. Namun, jauh di dalam hati, Amara tahu satu hal. Pengakuan dan pujian mereka tidak pernah bisa menghapus luka masa lalu. Luka itu tetap ada, tapi kini berubah bentuk. Bukan lagi beban, melainkan bahan bakar yang membuatnya melangkah jauh. Dan saat ia menatap sekeliling, Amara menyadari tatapan mereka bukan lagi tentang dirinya yang cupu. Tatapan mereka kini adalah tatapan seorang yang ingin belajar darinya, ingin mendekat kepadanya, ingin mengaku pernah salah. Di dalam dadanya ada rasa lega. Ia tidak lagi kecil. Ia tidak lagi sendirian. Setelah semua kata manis dan sanjungan itu, Amara hanya menanggapinya dengan senyum sopan, tidak berlebihan dan tidak pula dingin. Ia tahu banyak di antara mereka yang kini menghampirinya, bukan karena benar-benar peduli, melainkan karena status dan keberhasilannya. Tetapi Amara tidak berniat menyinggung siapapun. Saat seseorang berkomentar, "Kamu hebat banget sekarang, Amara. Kalau dari dulu aku tahu pasti aku bakal temenan sama kamu." Amara hanya tersenyum, menundukkan kepala sedikit dan menjawab singkat, "Terima kasih." Kalimat sederhana, netral, tanpa menyimpan dendam ataupun membalas dengan kebanggaan. Hati kecilnya sesekali masih mengingat malam-malam ketika ia menutup telinga dengan bantal agar tidak mendengar pesta tetangga. Ia ingat ulang tahun sepi bersama ibunya. Ia ingat meja yang penuh coretan hinaan. Semua itu tetap ada dan tidak hilang. Namun kini ia berbeda. Ia tidak lagi butuh pengakuan mereka untuk merasa berharga. Seseorang mencoba menggali lebih jauh. "Amara, rasanya kamu sudah berubah banget ya. Kamu gak marah sama kami?" Amara menatapnya sebentar, lalu tersenyum sopan. "Aku cuma belajar, semua yang terjadi dulu ikut membentuk siapa aku sekarang." Jawaban itu menutup pembicaraan tanpa meninggalkan rasa bersalah yang tajam. Ia memilih jalan damai, karena balas dendam bukan kemenangan. Kemenangan sejati adalah ketika luka masa lalu tidak lagi menguasai hidupnya. Malam setelah reuni itu, Amara duduk sendirian di kamarnya. Lampu meja kecil menyala redup. Buku catatannya terbuka. Suara riuh pesta reuni masih terngiang, bercampur dengan kenangan masa kecil yang kembali muncul. Ia menatap bayangannya di cermin. Perlahan, ia seolah berbicara dengan gadis kecil yang dulu sering menangis dalam diam. "Amara kecil, maaf ya," bisiknya lirih. "Maaf karena dulu kamu sering sendirian. Maaf karena kamu harus menahan rasa sakit tanpa bisa berkata apa-apa. Kamu gak salah, sama sekali gak salah." Air mata menetes tanpa bisa ditahan. Namun kali ini air mata itu terasa hangat, bukan karena luka melainkan karena pengampunan. Ia kembali menulis seakan berdialog dengan dirinya sendiri. "Aku tahu rasanya ditolak, diremehkan, dianggap tidak ada. Tapi lihatlah sekarang. Semua itu tidak ada lagi yang menyakitimu. Kamu sudah bertumbuh dan kamu sudah menjadi seseorang. Bukan karena ingin membuktikan, tapi karena kamu akhirnya percaya pada dirimu sendiri." Amara menutup bukunya lalu menutup mata, dan dalam hatinya ia memeluk gadis kecil itu. Dirinya sendiri yang dulu sepi, takut, dan merasa tidak berharga. Malam itu ia benar-benar berdamai. Tidak ada dendam, tidak ada lagi luka yang menganga. Yang tersisa hanyalah rasa syukur untuk ibunya, untuk sahabat sejatinya, untuk dirinya sendiri,
yang memilih bertahan. Terima kasih ya guys yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kami, serta tinggalkan komentarmu di kolom komentar kami. Terima kasih.